ya harus nonton. Iya, betul. Ratu Tapi Adi. kalau sekarang kalian yang harus nonton kita. Kenapa? Karena sudah ada teman-teman dari klub Petang DKI Jakarta. Itu dia. Tepuk tangan dong tuh. Keren banget mereka. Mereka ini nggak sendiri. Ada ibu-ibunya di sini. Mana Pak Anton dong ibu-ibunya tuh yang hadir. Malu-malu. Sepi banget di sini ya. Dan sepi-sepi kita tetap harus semangat karena teman-teman di sini banyak banget yang namanya main petang sebutannya. Kalau tulisannya petan kue gitu ya. Kalau bahasa Prancisnya petong di banyak diseragamkan dengan bahasa Melayu petang didengarnya gitu ya. Ya. Tapi tak lengkap rasanya kalau kita nggak tanya-tanya apa sih sebenarnya olahraga ini dan bagaimana caranya. Nggak cuma lempar-lempar doang kah atau seperti apa? Pasti ada tekniknya ya Reza ya. Betul. Nggak mungkin asal lempar gitu. Kalau Oke. gitu kita langsung panggil aja. Ada siapa aja sih Okta? Ada Mas Andika dan juga Mas Trisna. Halo Mas Andika. Sini kita ngobrol dulu. Dan Ini Mas pelatihnya Trisna. ya. Mas Oke. Trisna juga Mas Silakan. Andika. Di tengah Silakan. kami berdua. Saya mau ke Mas Trisna dulu. Mas Ya. Trisna, ini kalau misalnya dijelasin, ini apa sih petan kue, petong, petang. Dan ini kenapa Olahraga namanya dan apa jenis sebenarnya? apa olahraganya? Oke, jadi ini adalah petang. Petang. Walau di bahasa Prancis adalah petong, yang artinya adalah kakinya rapat gitu. Jadi Oh. iya, Oke. kakinya rapat. Rapatnya itu maksudnya dengan permukaan tanah. Jadi tidak diperbolehkan untuk mengangkat kaki pada saat melempar. nggak gitu. boleh. Ya, karena olahraga Ngetok ini gunung berasal kalau itu ya. berasal dari Prancis. Oh, Oh dari Nah, Prancis. iya. Tapi Mas Trisna nggak dari Prancis kan? Enggak, Rambutnya saya- Jamil juga ada. Bonjour. Soalnya ini kan olahraganya bisa dibilang nggak kurang common ya kalau untuk masyarakat gitu. Nah ini apa sih Mas mungkin cara mainnya seperti apa? Kemudian alat-alat yang dibutuhkan apa aja untuk permainan petang ini? Oke, untuk cara mainnya yaitu seperti yang tadi saya sampaikan, kakinya rapat, nanti ada circle atau Oke. lingkaran itu untuk kita berdiri melempar gitu. Nah, nanti kita melempar bosi ya, bosi itu adalah bolanya, itu terbuat dari besi berukuran diameternya 72. 72. Tahu nggak Okta, milimeter. bola siapa? Iya. Bola besi. Iya. Itu dia ya. Bukan Bola bosi. besi. Iya. Oke. Jadi berukurannya beda-beda kah atau sama? Beda. Beda. Yang bikin beda apa? Nah, yang bikin beda itu adalah dari tingkat kenyamanan atlet itu sendiri. Oke, bukan Iya. dari kelas-kelasnya ya? Oh, bukan. Oke, jadi senyamannya aja Senyaman. gitu ya. Ha-ha. Oke. Nah, Pak Mas Rika ini kan anak-anak di sini juga ada yang junior begitu ya. Terus juga ada yang senior juga pastinya. Nah, junior itu kategorinya dari umur berapa sampai berapa sih biasanya? Kalau untuk junior itu dikategorikan umur 10 sampai 14 tahun yang kita bina di klub Petang DKI Junior ini gitu. Dan mereka sudah masuk dalam pembinaan junior kategori di DKI Jakarta. Jadi anak-anak yang berbakat di DKI Jakarta kita bina dalam sebuah binaan namanya POPB gitu. POPB DKI Jakarta. Oh gitu. Oke. Dari umur berapa sih mereka ikut olahraga ini? Kalau umur bervariasi, dimulai bisa dari 9 tahun pelajar ya, karena kan kita melihat fisiknya dia udah kuat megang bola atau belum. Kalau dia belum kuat pasti jangan dulu, Kalau karena misalnya takut. untuk yang baru-baru gabung usia 9 tahun, berat bolanya disesuaikan atau minimal berapa? Ada besarannya nggak sih? Pastinya disesuaikan dengan berat bola dan juga ukuran. Misalnya paling kecil bisa digunakan dengan ukuran 71, beratnya itu bisa 680 680 gram? gram. Oke. Itu untuk umur 9 tahun Iya, biasanya bisa. ya. Dengan Ah. diameter 71, 71, lebih kecil. kecil ya. Oke. Terus ada ketika udah mulai nyaman, kayaknya masih tambah beratnya lagi. Itu ketahuannya dari kapan sih biasanya, Mas? Ya pastinya kan kita lihat dari fisiologi dia kan berubah nantinya. Dari telapak tangannya pun pasti akan melebar dan kenyamanannya mereka sendiri pastinya akan. Oke. Mulai dari situlah pasti mereka udah ngerasa terlalu kecil, pasti minta akan dirubah gitu Oke. ukuran bolanya. Nah, kalau Mas Trisna sendiri, ini sebenarnya manfaat dari olahraga petang ini apa sih? Sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat juga cuma lempar-lempar gitu aja. Nah tekniknya gimana yang sih? ada Mas? pegel sebelah kanan aja tangannya. Sebenarnya apa sih? Oke, kalau manfaat dari olahraga ini yang pasti meningkatkan fokus kita karena ini kan Oke. termasuk ke dalam olahraga akurasi, Mas. Jadi seorang atlet atau pemainnya itu dituntut untuk bisa berkonsentrasi dengan baik sehingga mencapai ketepatan. Oke. Nah, di petang ini ada dua teknik. Teknik yang pertama adalah pointing, ya. Pointing itu adalah teknik untuk mendekatkan target. Oke. Iya. Sedangkan teknik yang selanjutnya adalah
Syuting, bertujuan Syuting. menembak bola lawan. Oh, oke. Oh, Jadi satu mendapatkan poin, kedua menembak bola lawan. Iya, Begitu. Nah. Nah, Okta dan juga pemirsa, ternyata main petang ini nggak sembarangan lempar dan Betul. lempar gitu ya. Ada tekniknya. Salah satunya adalah mengayunkan tangan seperti ini. Nah, kenapa nih? Posisi Bener nggak sih tangannya? posisi tangannya begini atau begini atau Begini, apa begini? Gimana? Ah, kalau untuk teknik, memang kita sebenarnya kalau untuk fun ya itu tidak ada peraturan yang harus seperti ini ya atau seperti ini. Tetapi jika untuk prestasi kita menggunakan teknik seperti yang tadi sudah dicoba tadi ya Mas ya. Nah, Belum nanti, sih, pemirsa belum tahu. Iya, tadi kita juga Fun coba fact, kita udah latihan nyoba. begitu ya. Biar nggak malu-maluin. nanti itu bolanya di spin. Oke, Nah, jadi posisinya tangannya seperti ini ya? Iya, tangan Oke. seperti ini. Gini. Nah, jadi nanti bola itu akan kita spin agar mendapatkan hasil yang baik. Karena bolanya ngerem Oh, gitu. Sedangkan oke. kalau begini nanti bolanya menggelinding jauh Iya. gitu. Oh iya. Takutnya kalau begini mau minta kemana? Oh Kak? salah. Iya. Nah. Begini takutnya mau saling kemana gitu. Iya. Kalau lapangannya khusus nggak sih? Mas Nah, itu Rizna dia. atau Mas Andika lapangannya untuk main petang ini? Kalau untuk lapangan bervariasi, yang penting dia memiliki dataran yang datar, tidak bergelombang atau menggunung, dan bisa digunakan untuk bermain, bisa di rumput, di seperti Batu kerikil. batu kerikil seperti ini, ataupun di lapangan pasir pantai itu bisa. Oh, bisa Asalkan rata bisa. Oh, oke. Asalkan rata. Rata. Tapi di batu-batu gini Untuk nggak apa-apa ya? luasannya Nggak nggak ada apa-apa. ukuran Nah, tertentu kah? luasannya. Kalau luasan kita biasanya digunakan lebarnya itu minimal 2 meter sampai 4 meter, panjangnya bisa 15 meter atau 20 meter. Itu untuk standar. Tapi tergantung juga dengan kondisi, bisa lebih pendek untuk panjangnya, bisa sampai 13 meter gitu. Nah, kalau main petang ini kan kalau kita lihat hanya terlihatnya seperti lempar-lemparan bola. Apakah memang ini dari yang terjauh kah lemparan atau terdekat atau terkuat atau seperti apa sih sebenarnya? Oke, untuk petang ini jadi untuk mendapatkan poin atau nilai itu bosi kita atau bola besi itu harus lebih dekat dengan boka atau target itu tadi. Oke, jadi di awal tuh lempar target dulu ya. Iya. Di mana pemain ini juga bisa harus bola besi ini mendekati target tersebut Betul, ya. Oke, mendekati. terus Nah, untuk bagaimana cara agar atlet itu bisa mahir ya kita biasanya melakukan latihan seperti membiasakan mereka melempar dengan teknik lemparan tinggi, lemparan rendah gitu. itu pengaruhnya apa Oh, sih? ada Nah, itunya juga ya, ternyata Iya. lemparan tinggi, lemparan rendah. Ini saya udah pegang bola. Jadi berbeda Mas antara lemparan rendah itu maksudnya bolanya tidak tinggi kita melemparnya. Tidak melambung Iya, ya. pengaruhnya adalah jalannya bola ketika titik jatuh gitu. Jadi lebih panjang, ya lebih jauh Apakah jalannya. ini adalah salah satu cara, misalnya kalau untuk bola melambung itu untuk menjauhkan bola lawan? Atau itu untuk mendekati target atau seperti apa? Kalau untuk tinggi atau tidaknya itu untuk mendekatkan si boka itu tadi gitu. Oke, si target Jadi itu salah ya. satu strategi si atlet untuk mendapatkan poin. Oke, jadi kita udah bisa tuh ukur-ukur tuh ya Iya. seperti apa jauhnya Iya. jaraknya, Betul. lemparan bola dengan kekuatan tangan kita seperti Betul. apa begitu ya. Nah, ini baik lagi kalau tadi kata Mas Andika bahwa senyamannya. Untuk penggunaan bola tadi sesuai dengan ukuran senyamannya juga. Penggunaan tangan ada khusus kah misalnya buat yang kidal? Oh iya, aja kalau kah yang dalam kidal. permainan menggunakan Ya. tangan kiri misalnya? Untuk penggunaan anggota tangan ya pastinya sah-sah aja. Tergantung nyaman mereka bisa menggunakan tangan kiri atau kanan, tergantung kemampuan mereka sendiri. Mau kanan nggak apa-apa, kiri nggak apa-apa, asalkan mereka bisa menguasai lemparan tersebut. Oke. Butuh berapa lama sih untuk bisa menguasai satu teknik atau satu lemparan bola besi? Untuk waktu nggak bisa diperkirakan ya Mas ya, karena kan tergantung pribadi Latihannya, masing-masing. betul. Iya. Kalau mereka ibaratnya gerakan tubuhnya sudah bagus, pasti akan cepat untuk adaptasi. Kurang lebih 1 minggu pun sudah bisa mahir. Ibaratnya dasarnya sudah bisa. Dasarnya. Butuh kuda-kuda kah kalau misalnya untuk melempar yang bagus begitu? Karena tadi kan nggak boleh lebar ya kakinya Iya, ya. Jadi karena kan kayak ada pas kayak di tadi circle-nya. seperti Coba mungkin disampaikan dipraktekin nggak lingkarannya. Reza, silakan. Boleh. biar pelatihnya dulu aja deh gimana. Main hampir sekilo. Ya, untuk melemparnya yang pertama kaki kita agak dibuka ya, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu seperti ini. Karena tidak boleh menginjak
areal circle. Oh, tadi saya udah pengen begini aja. Waduh, Nggak boleh ya, ternyata. Iya. Oke. Ya. Jadi dan tidak boleh pada saat kita melempar kaki kita tidak boleh mengangkat seperti ini karena kan Oke. sesuai dengan tadi bahasa Perancisnya kaki rapat. Oke. Oh. Iya. Jago loh. Masih kaki rapat loh, petang katanya. Iya. Iya. Nah, jadi cara melemparnya pertama pegangan seperti ini. Nah, terus selanjutnya dibalik tangannya dan nah, jadi ini adalah posisi awal agar pada saat spin bola itu tangan kita sudah enak Oh, gitu. kayak ngegas motor ya? Iya. Oke, asik. Nah, fungsinya adalah supaya bola kita tadi ketika jatuh ke permukaan, dia bisa backspin atau ngerem lah istilahnya. Oke. Sehingga bolanya tidak lajur terlalu jauh dari boka. Dari Betul. boka. Nah, Iya. tapi kalau misalnya pemirsa lihat ya, bahwa di bola ini tuh ada nomor seri. Kode-kodenya. Terus ada ini 089 atau 680. Nah, ini beratnya. Berat 68. Boleh nggak Nah, sih kameranya mana? Nih, nah tuh ada Nah, 680. iya, Itu saya apa sih? Iya, ya bingung kan. Coach Andika, oh itu beratnya. Itu beratnya 680 berat. 680 beratnya ya. Dan untuk yang Nah, ini huruf-huruf juga ada itu nomor serinya. Oh. Jadi masing-masing bola punya nomor seri agar tidak tertukar Oke. dengan punya lawan atau punya Oke, teman. dalam satu permainan butuh berapa banyak bola untuk satu orang melempar? Kalau untuk satu permainan misalnya kan ada beberapa nomor untuk single 1 lawan 1, satu orang memegang 3 bola. Oke, kalau single tuh ya. Itu single. Lalu untuk double sama berdua melawan 2, satu orang megang 3 bola. Jadi satu tim 6 bola. Oke. Oh, satu gamenya itu ada waktunya nggak sih? Untuk permainan ini sebenarnya tidak dibatasi dengan waktu, hanya dengan poin sampai 13 poin. Ketika pemain sudah mencapai 13 poin duluan, dialah yang pemenangnya. Kalau permainan peta ini tidak dibatasi oleh waktu. Kalau Sapa Indonesia Pekan dibatasi waktu. Kita harus iklan dulu. Iklan dulu. Usai jeda kita akan main petang. Seperti apa? Kita berdua main. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Let's go. Hidup. Kembali lagi di Sapa Indonesia Pekan Akhir seperti pekan. ya. Masih bersama teman-teman dari klub Petang, Petang DKI Jakarta. Dan kita juga nggak cuma sama pelatih tapi sama atlet-atlet Yeay. di sini. Halo, ada Isti dan Atlet di sini. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol juga tapi sebelum itu ini adalah sudah dibagi ternyata tim-timnya kita akan lomba ikut permainan kira-kira siapa yang menang antara tim Reza dan juga tim Okta. Yeay. Nah, ini permainan boleh dijelaskan seperti apa sih kita akan bermainnya, Mas Trisna atau Mas Andika, silakan. Jadi nanti kita akan mensimulasikan bagaimana permainan petang ini dimainkan. Nah, jadi di sini sudah ada circle dan juga boka. Bokanya itu adalah yang menjadi target. Nah, nanti pemain seperti yang tadi sudah kita contohkan, si atlet nanti masuk ke dalam circle dengan catatan kakinya tidak boleh menginjak. Nah, Oke. ya, terus kakinya rapat pada saat melempar, tidak boleh kakinya mengangkat. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau bisa teman-teman kameramen lihat itu ada bola kecil warna orange itu boka. Boka. Jadi bola besi yang kita pegang harus mendekati boka itu. Begitu ya, Mas betul, Indra ya? betul sekali. Oke, kita mulai ya. Oke. Oke, yang pertama dari siapa dulu? Okta Sweet deh. dulu, sweet. Sweet dulu, Sweet Okta dulu. dulu. Oke. Bentar, share dulu. Tuh, 2, 3. Kalah. Menang dong kita, ya enggak? Oke, kita Ayo. duluan. Siapa duluan? Isi duluan aja. Ya, Aku duluan. isi duluan. Dari tim saya soalnya. Nah, ini harus dilap juga kah untuk apa sih fungsinya? Boleh dijelasin nggak? Saya boleh Lap jelasin itu fungsinya untuk membersihkan bola gitu. Karena ketika kita bola kotor pasti kan nggak enak di tangan. Oh, Nah, itu oke. fungsinya untuk mengelap. Wih, Oke, selanjutnya keren lah ya. Selanjutnya ini dari tim Okta ya? tim Okta. Oh, ganti Jalan, lawan. boleh. Nah, Habis boleh itu- dinilai dong itu gimana penjelasannya? Itu kan deket tuh ya berarti. Isti. Ya, itu sudah cukup bagus, tapi masih bisa didekatkan lagi pastinya. Ya, Nah, Itu gimana? harus Boleh. kita lihat dulu ke depan bola siapa yang lebih dekat dengan boka. Nah, Oke. nanti setelah ketahuan nih siapa yang lebih dekat, berarti tim yang bolanya lebih jauh harus melempar lagi. Gitu. Oke. Sebentar, saya cek
Oke, dicek ya. Harus dicek nih. Oke, ternyata bola tim Mas Reza. Oke. Iya. Jadi yang sekarang jalan lagi siapa? Masih tim Masih Okta. Okta. Dari kita ya. Oke, silakan Okta. Okta boleh coba. Coba. Ini bola. Bolanya Okta di sana. Lemes amat ya. Ya, masih di situ. Oke. Layu. Dan terus? Masih belum masuk. Masih belum masuk. kalah. Masih tim Oh, Okta oh, lagi. masih terus. jalan Mereka lagi. terus yang Biarlah mereka. jalan. Kita istirahat aja gitu ya. Sampai Ini bolanya Boleh habis, nggak Mas kuping? Reza. Oke, Iya. sampai bolanya Ayo, habis. lagi, Abi. Hebat dong Esti ya. Oke lah kalau gitu. Ini di kuping bilang kalau kalah pusap, Vi. Ntar dulu ah. Weh. Waduh. Tapi tetap masih jauh ya. Enggak, itu udah paling dekat. Itu di paling dekat. Mungkin Gimana? Coba dilihat. Lebih bisa dekat mana tuh? dicek dulu Mas Abid. Nah, jadi setiap yang habis melempar Mbak Okta itu harus lihat ke depan gitu. Oke. Jadi lihat apakah udah masuk. Nah, ternyata masuk, Masuk. timnya Mbak Okta. Yeay. Kalau Mas itu Reza. Mas Reza. Sekarang saya. Iya. Yang penting Kakinya jangan- nggak boleh. Kakinya nggak boleh. Kakinya nggak nggak boleh boleh. ya. Boleh. Ini karena kebanyakan gaya ya. Oke. Lebih jauh kayaknya itu. Masih Apa-apa jauh. boleh Mas Masih Reza belum. sekali Masih lagi jauh. masih Boleh. jauh. Boleh lagi, Ada lagi. sampai Lagi ya. dekat lagi. Sampai dekat lagi. Iya. Sampai berapa bola nih kita nih? Sampai bolanya habis semua. Oh, sampai habis. Nah, boleh dilihat Mas Cek Reza? dulu ya Ya, hasilnya. boleh. Cek dulu. Kameramen saya mana? Iya. Ini bola saya nih. Wah. Ini bola saya nih. Tuh. Ya, kurang lebih lah. Ya. Jadi kalau ini sudah jelas, sudah berarti tim Mbak Okta. Silakan. Silakan. Dilanjutkan timnya Okta. Ya Mbak Okta Kayaknya jalan aku mau lagi. nganterin Abid aja deh. Oh, iya. Seperti aku adalah beban bagi klub. Ayo. Semangat Okta. Wah, jadi mulai dekat lagi. Dikit lagi ya. Belum lah ya. Kayaknya masih belum. Ya. Dilanjut, Bin. Abid dan isinya adalah atlet DKI Jakarta, pemirsa. Yang sudah membanggakan nama. Oh, makin dekat saya. Masih belum, Nah, kalau masih itu gimana kita tuh? lagi yang jalan. Nah, itu mendorong bola itu tidak masalah. Oh, gitu. tidak masalah. Jadi yang kita lihat adalah hasil akhir dari pergerakan bosi itu sendiri. Oke. Nah, kalau Oke. Okta sampai lagi yang jalan. tidak ada yang mendekati juga dari tim Okta, terus lanjut. Terus, jadi Oke. Mas Reza bisa menambah poin. Oh, udah pasti nambah lah poin saya itu mah. Oke, Nah, ini sudah habis. sudah habis. Oke, kita harus banyakin poin. Isi silakan. Oh, kita oke, coba oke, ikut oke. gambarnya. Nah, Tadi kita berapa bola ya? 6. Oh, 6 bola. Saya 3, oke, Kak Oktanya kita 3. lihat ini dia atlet kita ya. Wih, jago emang Ya. jago ya. Oh, dicek dulu sama Nah, Isti. cek dulu. Isti gak mau kalah, ceknya sama saya. Itu ya. Aman Isti? Tetap kita masih dekat kan? Oke, masuk. Nah, 2 itu sudah poin. dapat 2 poin Mas Reza. Bolanya sih lebih dekat? Iya, Oke. jadi bola tim Mas Reza ada 2 yang lebih dekat dari bola tim Mbak Okta dan Oke. Mas Abid. Dapat 3 poin. Nah, ini kalau 3 poin ya. Mas Reza bisa dekat jadi 4 poin Oke. untuk satu set Menurut ini. kalian 4 poin atau 3 poin saja cukup? Oke gitu ya. Kita coba ya. Ya, 3 poin Oke. saja cukup. Ya, hanya dapat 3 poin. Thank you. Pesan moral jangan jumawa. Oke. Boleh dijelaskan Oke. gimana tuh hasilnya? Mas Andika, Mas Dika silakan. Sini aja nggak apa-apa. Ya, di sini aja nggak Ya, apa-apa. tadi sudah dimainkan, ini namanya satu jack. Mhm. Ya, tadi dan paling dekat bola Mas Reza. Tim saya ya. Ya sudah dapat 3 Kalau nggak poin. percaya kita lihat depan Boleh, sama. coba. Nih, bola dikasih tahu mana aja bola yang lebih dekat. Biar mungkin pemirsa lebih fair begitu ya. Oke, Biasa kita orang agak sombong gitu ya keluar. Astagfirullahaladzim. kita cek yang pertama itu kan dari bola Ya. Isti tim Mas Reza dapat Betul. 1 poin. Nah, Oh, satu. itu 1. Lalu masih sama bola tim Mas Reza 2 poin. Nah, kita lihat lagi yang terakhir ini bola tim Mbak Okta dan bola Mas Reza. Kita bisa ukur dengan meteran atau sekilas dengan mata. Kita lihat. Ternyata masih dekat yang ini Tim Isti, oke. daripada bola Isti. ini. Jadi sudah dapat 3 poin cukup. Oke, Oke, itu itu dia dia. tadi 3 poin ya. Jadi 6 bola ini, boleh kita merapat di sini. 6 bola ini kita mainkan untuk 2 orang, 1 orang 3 bola, dan itu adalah untuk mendapatkan poin. Ya. Ya. Nah, saya juga pengen tanya nih sama Isi dan juga Abid sebelum kita berganti sama pemain-pemain lainnya begitu. Nah, kenapa sih kalian kok Tertarik. tertarik
main ikut petang. petang ini? Iya Boleh, siapa? isi dulu, Ti. Kalau saya Kalian siapa, sendiri itu sudah hobi dari zaman waktu saya masih sekolah SMA. Karena dulu itu ada eskul petang di sekolah SMA. Oke. Nah setelah itu saya gelutik, saya ikuti karena ini seru permainannya. Oke. Dan jadinya sekarang saya melanjutkan menjadi atlet Wih, DKI wih. Jakarta. Oke. Ya, kalau Abid? ini udah jadi atlet, terus udah kemana aja ikut lomba dan eventnya? Kalau untuk lomba, saya pernah ke Surabaya, Jawa Timur, terus ke Ciamis, Pengalamannya Cimahi. seperti apa? Maksudnya, Pengalamannya Pengalamannya. pada saat bertanding, ada kawan yang sulit dari provinsi ada yang mana? berkesan nggak? untuk yang paling berkesan sih waktu itu di kampus di UNJ, waktu itu dapat medali emas pertama, medali pertama dan langsung emas itu di nomor triple man. Wih, Wih, keren, kemudian, keren, keren. Setelah itu jadi nomor patennya di nomor triple man. Oke. Oke. Nah, Nah, sebelum kita mengakhiri program ini, saya mau tanya Mas Reza sama Mas Andika terakhir. Bisakah teman-teman di rumah yang pengen join ini lewat Instagram atau apa untuk DM tanya-tanya, ingin belajar latihan juga bisa kemana? Boleh, Mas Reza sama Mas Andika. Ya, jadi untuk teman-teman di rumah jika ingin bergabung dengan Petang DKI Jakarta itu bisa di Jakarta Timur kita ada di UNJ ya, lapangan Petang UNJ. Di Jakarta Selatan itu ada lapangan ini ya, Kodam. Pesanggerahan, Pesanggerahan gitu. Terus ada juga di Lebak Bulus juga ada. Nah, untuk terbesarnya lapangannya itu ada di Cengkareng, Oke, Jakarta Barat. media sosialnya adakah? Ada. Apa? Untuk media sosialnya, IG-nya itu adalah @Pengprov Opi DKI Jakarta. Oke. Nah, ketika mau join harus punya bola dulu kan? Kalau beli harga berapa? Harganya berapa? Oke, kalau mau join sebenarnya tidak harus punya bola sendiri dulu. Oh. Kita juga Dipinjamkan ya, menyediakan ya, untuk bola latihan. Nah, kalau beli ya harganya lumayan. Untuk bola yang berstandar internasional itu harganya range-nya dari 1,8 juta Oh, sampai oke. 6 juta. Itu yang Untuk buat satu- kompetisi satu bola. tapi ya? Ya, itu bisa dipakai untuk internasional. Oke, tapi kalau yang, Yang baru latihan? mau join tetap dipinjemin. Jadi tenang Nah, aja, bisa kumpulin dulu. Gitu, Nah, ada bisa. juga Mas Reza yang Ya. standar nasionalnya bisa dipakai nasional itu murah hanya 200 sampai 250.000. Nah, Oke, mulai sekarang iya. kumpulin buat beli bolanya, tapi sambil latihan juga sama klub Petang DKI Jakarta. Terima kasih sekali lagi. Terima Mas kasih. Reza, Mas Andika. Terima kasih Terima kasih. Isti dan juga Mas Abid. Dah, itu dia olahraga petang. Baru lagi pengetahuan kita di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dan jangan lupa untuk terus saksikan program Sapa Indonesia Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu di jam yang sama. Saya Muhammad Syareza. Dan saya Putri Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ayo main lagi, main Kita lagi. main lagi. Ayo kita.